Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua. Di mana di sesi kedua ini fokus kita akan lebih ke pembahasan komen dan juga charting altcoins. Reminder dulu ya. Malam ini kita akan keluar satu data penting, yaitu crude oil inventories, dan itu akan keluar di jam 9.30 malam ya. Ini penting, tetapi yang menurut gue lebih ekstra penting adalah nanti subuh ya. Jadi nanti subuh di jam 1 malam kita akan keluar FOMC meeting minutes ya. Sempat ada beberapa yang nanya, "Bang, gimana nih Bang? The Fed sekarang stance mereka seperti apa setelah si Trump melakukan tarif dan seterusnya ya." Ya, kita lihat nih ya. Dari hasil meeting minutes-nya seperti apa ya. Jadi ya kalau harapan kita market lanjut lagi ke atas ya berarti ya kita berharap bahwa nanti hasil dari meeting minutes-nya lebih dovish begitu. Mungkin keluar statement sepertinya kita harus melakukan QE. Wah, kalau itu udah ngomong kayak gitu udah paling maksimum tuh ya. Tapi ya mungkin kalau lebih subtle ya ngomongin QT-nya diberhentikan begitu ya. Lalu mungkin pertimbangan untuk meningkatkan interest rate, bukan meningkatkan tapi menurunkan interest rate lebih dibandingkan dari prediksi awal. Prediksi kan cuma 2 kali. Mungkin ada desas-desus kalau mau dinaikin jadi 3 kali, 4 kali. Nah, itu juga dovish. Jadi intinya kata-kata yang dovish begitu ya. Oke, itu kurang lebih remindernya untuk hari ini dan subuh nanti jam 1 ya. Jadi siap-siap, volatility-nya kemungkinan akan pick up lagi ya. Dan selanjutnya sih mungkin ya kita akan lihat dulu sedikit ke chart. Untuk chart kondisi Bitcoin ya masih di dekat-dekat situ ya. Tadi posisi tertinggi di angka 77.900 begitu. Tapi ya kita bisa di sini secara daily-nya masih membuat lower low, lower high, lower low ya. Tapi sebenarnya lagi-lagi yang paling menjadi penantian bagi kita adalah nanti weekly close. Ya kita lihat hari Senin apakah di atas atau di bawah dari EMA 50 begitu ya. Nah, kalau masih di atas dari EMA 50 bahkan mungkin dalam kondisi mantul, weekly close-nya hijau, nah itu harapannya makin besar ya. Ya kita tinggal tunggu aja, wait and see, jangan pakai tebak-tebakan, jangan pakai perasaan begitu ya. Udah, tunggu aja, tunggu sampai ada reaksi dari market ya. Kalau udah ada, kan tadi kemarin ada siapa yang komennya, kalau udah ada aksi dari Bitcoin maka kita tugasnya bereaksi. Mantap ya. Oke, langsung aja kita ini. Oh, sebelum kita masuk ke komen ya, gua ada sedikit update mengenai PitSnap ya. Jadi PitSnap ini kita sempat review kemarin ya. Jadi dia ini adalah suatu token yang fokusnya itu dalam content making lah begitu. Jadi mungkin dia ingin menjadi platform seperti YouTube dan lain-lain lah begitu. Nah, cuman perbedaannya di sini mereka itu ada namanya pay per content. Jadi setiap apa namanya content creatornya ini langsung pasang tarif di depan lah kasarnya seperti itu ya. Gue udah bahas di video gue sebelumnya mengenai semua positif dan negatifnya ya. Dari positifnya mungkin dari sisi content creatornya kalau memang dia punya apa ya, punya eh, fan base yang kuat ya mungkin ini bisa langsung profitable begitu, di mana ya orang langsung tertarik aja gitu, oke bayar begitu ya. Nah, atau content creator yang tipe-tipe yang lu tau lah seperti apa ya, yang sistem langsung berbayar kan ya, lu tau lah yang depannya O belakangnya F gitu ya. Ya kalau itu mungkin bisa kesini. Nah cuman ya di luar dari itu kita udah bahas juga hambatannya, mungkin kalau untuk para content creator baru ya dia cenderung sulit untuk langsung bisa apa kasarnya ngeboom di sini karena langsung ada biaya dulu di depan begitu ya. Ada selalu ini ada pros dan juga ada consnya lah seperti biasa ya, di semua platform pasti ada seperti itu. Nah, untuk si PitSnap ini sendiri mereka itu dalam waktu ya sekitar 17 hari kurang sedikit lah ya, dia akan ada sale atau pre-sale lah lebih tepatnya ya. Nah, ini dilakukan di Jempad ya. Nah, buat lo yang tertarik ya silakan bisa. Tapi ya gue tetap ingatkan lagi, dalam masa-masa seperti ini ya kita bisa lihat lah ya liquidity lagi nggak terlalu bagus ya, jadi otomatis ini resiko cukup besar begitu. Jadi ya buat yang konservatif udah pasti ya menurut gue janganlah begitu ya. Buat yang agresif saja kalau masih ada ya untuk alokasi di presale yang monggo silakan ya. Ya jadi kurang lebih seperti itu ya. Buat lo yang pengen tahu lebih detailnya seperti apa mengenai si PitSnap, boleh nonton ke video gue sebelumnya. Ya tapi intinya kalau kita mau bikin dengan bahasa awamnya ini seperti YouTube, di mana bedanya kalau YouTube kan langsung kita bisa nonton for free nih ya. Nah kalau di sini para content creatornya langsung ada pasang tarif dulu. Tetapi poin plusnya apa? Nggak ada iklan sama sekali begitu ya. Itulah kurang lebih ya. Apakah bisa berhasil atau enggak ya lagi-lagi tergantung sama adopsinya begitu ya. Semua
platform video sharing dan lain itu semua ya ujung-ujungnya sukses kalau banyak yang pakai. Kalau nggak banyak yang pakai ya nggak bisa begitu. Jadi ya kalau dia udah listing, dia udah mulai jalan ya tinggal kita lihat banyak yang mau pakai nggak gitu. Kalau banyak yang mau pakai ya bisa begitu. Nah mungkin salah satu caranya yang gue sedikit suggest kayak di video sebelumnya ya isi kontennya mungkin harus yang sedikit sedikit biru gitu. Ya kalau nggak susah ya kan siapa yang mau bayar gitu, rata-rata orang nggak mau bayar begitu. So ya buat lo yang pengen tahu lebih detailnya silahkan boleh nonton di video gue yang sebelumnya lah ya. Oke, langsung kita masuk dulu ke komen. Yang pertama ini datang dari Blow ya, Flamers Blow, ada L lagi belakang ini, gimana bacanya? Blow begitu ya. Permintaan maaf dan curhatan pribadi, maaf Bang Toshi dan teman-teman TCI atas kelakuan saya yang telah melanggar 3 golden rules. Waduh, yang mana nih dilanggar ya? Semua ini terjadi karena kebodohan dan ya itu baca sendiri ya. Awalnya saya masuk ke dunia kripto dengan niat yang baik. Saya tidak menggunakan uang panas, hanya hasil dari jualan. Bagus ya. Berarti nggak dilanggar tuh rule yang paling sakralnya ya. Saya tidak over leverage dan saya berpikir untuk investasi jangka panjang. Oh oke, berarti ngelanggar apa ini? Tiga-tiganya kayaknya oke. Tapi semuanya mulai berubah sejak saya mulai mengalami kerugian di spot market, terutama saat memutuskan untuk menjadi holder koin Melania. Aduh, meme coins ya. Kebanyakan nggak nih? Kalau kebanyakan tuh ngelanggar over leverage sebenarnya ya. Masalahnya saya bukan hanya di kripto. Saat itu saya juga sedang menghadapi banyak tekanan masalah pribadi, tekanan di sekolah dan kondisi ekonomi keluarga yang sulit. Oke. Orang tua sering cerita soal keuangan kepada saya dan disitulah emosi saya mulai tidak stabil. Nah, ini satu hal yang penting ya. Kalau emosi sudah mulai tidak stabil dengan hal-hal lain di luar, stop. Jangan pegang exchanger kita sama sekali. Jangan beli, jangan jual ya. Kalau lagi tidak stabil emosinya, mendingan stop ya. Saya mulai melanggar prinsip yang saya pegang ya. Sisa USDT yang saya gunakan untuk mencoba futures padahal pengalaman saya masih minim. Awalnya sempat balik modal, tapi karena emosi yang labil, saya over leverage dan akhirnya semua hangus. Saya tambah bodoh lagi karena nekat deposit ulang dengan menggunakan tabungan saya. Pola itu terus berulang, rugi, emosional, dan terus masuk ke futures. Waduh, ya. Ini jujurnya adalah satu contoh yang sebenarnya sering kali terjadi ya, teman-teman gua aja ada yang berapa kali seperti ini kasusnya gitu. Nah makanya kenapa 3 golden rules itu gua terus tekankan, gua sampai berbusa-busa. Kadang-kadang udah males mau ngomongnya, mau nutup video aja lama kan, 3 golden rules bla 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 bla. Pengennya udah aja gua tutup, tapi gua selalu ingetin supaya ini tidak terulang. Sayangnya kena ke lo ya. Hingga akhirnya saya kehabisan tabungan. Tapi saya belum juga berhenti. Aduh, apain lagi nih ya. Saya coba main aman di spot, tapi saat rugi sedikit saja saya kembali tergoda ke futures. Uang jutaan pun hilang lagi. Di titik itu saya melakukan kesalahan paling fatal, saya pinjam, waduh dari pinjol lagi, waduh, belasan juta. Dengan harapan bisa balikin modal. Tapi hasilnya tetap sama hancur di futures dan copy trading. Yes, kalau udah kena psikologisnya nih ya. Udah kena psikologisnya akan jadi ke judi ujung-ujungnya, bukan trading lagi ya. Dalam waktu sebulan uang pinjaman itu habis tanpa sisa. Jujurnya bagus masih sebulan. Biasanya habis bisa cuma berapa hari gitu ya. Sekarang saya benar-benar bingung. Jatuh tempo pinjaman sudah dekat dan saya tidak tahu harus mencari uang dari mana untuk melunasinya. Saya masih kelas 12 SMA, belum lulus dan harus fokus persiapan ke jenjang kuliah. Tapi karena semua kebodohan saya ini, saya terjebak dalam situasi yang benar-benar berat. Saya benar-benar minta maaf kepada kalian semua, terutama Bang Toshi dan komunitas TCI. Saya tahu saya salah. Saya tahu ini semua karena keputusan bodohnya saya sendiri. Tapi sekarang saya tidak tahu harus bagaimana. Apa saya harus menjual ginjal saya untuk, waduh, janganlah ya. Atau ada saran lain dari kalian semua. Oke, yang penting yang pertama lo sadar dulu ini salah. Karena ini salah total dan ini benar-benar kebalikan dari hal yang awal lo udah benar lo lakukan. Lo sudah melakukan 3 golden rules. Tapi lo kena, inilah mungkin lo kena bisikan iblis lah or something like that. I don't know lah ya. Ya sekarang ini jujurnya dalam kondisi yang benar-benar udah death spiral. Terus muter. Dan ini gue udah pernah ngeliat dalam kehidupan gue pribadi sendiri. Teman gue sendiri ada berapa yang kayak begini. Ada beberapa lah. Contoh kasus yang ekstrim sampai seperti ini. Ya gini, untungnya lu masih ada keluarga. Begitu. Ya gue tahu mungkin masih dalam kondisi yang berat juga. Keluarga lu mungkin ekonomi gak terlalu bagus. Tapi menurut gue lu harus come clean. Lu harus come clean ke keluarga lu. Ngomong bahwa gue melakukan kesalahan besar ini. Lo obrolin sama mereka, jangan mikir aneh-aneh jual ginjal dan lain-lain. Ya kalau jual ginjalnya, ujung-ujungnya lu cuma dia curi ginjalnya gimana? Jangan kepikiran hal-hal yang konyol seperti itu. Udah,
ngobrol bareng keluarga, ya, come clean, ya. Dan ya udah coba cari solusi bareng-bareng keluarga. Jangan dibawa sendirian terus, nanti lo stres. Udah pasti stres lah. Gue ngelihatnya aja rada enak begitu ya. Ya udah, ini sekali lagi ini menjadi satu cautionary tale ya. Kenapa 3 golden rules itu sangat penting? Karena lu udah mulai ngelanggar satu, akan ngelanggar lagi yang lainnya dan lainnya. Itu udah kayak domino. Nggak tahu kenapa memang seperti itu. Begitu. Nah, jadi makanya ya udah, ini jadikan pembelajaran, jangan sampai ada yang kayak begini lagi ya. Ingat, awal tuh bisa bener loh ya, tapi kalau udah mulai minus tuh kadang-kadang orang suka keluar ide-ide aneh gitu. Nah, itu semua harus ditekan. Tekan, dan setiap kali mau melanggar ingat lagi, siap nggak nih kayak begini lagi? Karena this is not the first time ya, gue udah lihat berkali-kali orang-orang seperti ini ya. Ya udah, untuk bro flamers blow ya, coba komunikasikan dengan keluarga, come clean, jangan dibawa sendiri, nanti lo stres ya. Next. Wah, jauh juga. Dari Ridu 45, itulah ya, panjang. Bener banget, gua kemarin mikir juga, apa sih ini orang nggak jelas ngomong bla bla bla. Kemarin dia bilang suruh nunggu 7 hari, santai-santai aja. Tapi gua nggak percaya karena mikir dukun mulu. Bener aja dong turun drastis kemarin, dan sekarang gua masih minus gara-gara kemarin nggak dengerin. Ya gini, gua ngerti sebenarnya gini. Kadang-kadang orang tuh suka nggak bisa membedakan antara orang ngedukun sama ngasih fakta data statistik ya, karena buat yang awam mungkin yang belum terlalu mengerti akan melihatnya sama aja. Oh ya udah, dia punya target segini, ya udah itu tebak-tebakan dia, ini tebak-tebakan si B, A dan B. Ada perbedaan sangat mendasar antara tebak-tebakan sama ngasih data fakta statistik. Gue udah ngomong apa berbusa kan urusan statistik BSB begitu. Nah, jadi bukan masalah wah salah nih gue nggak percaya sama lu, bukan ya. Salah karena lu masih belum cukup kritis untuk melihat data yang gue berikan itu actually matters, itu aja ya. Yang penting udah belajar, lu udah lihat sekarang data-data itu sangat powerful, ya udah pakai fakta data statistik. Jangan mau rugi lagi. Jangan mau rugi lagi. Sorry, sedikit blebet ya. Oke. Next dari mana nih? Next dari JDA 9968. Terima kasih Bang. Aduh, sorry. Terima kasih Bang, diulang terus. Sedikit demi sedikit jadi masuk. Nah, ini alasannya kenapa gue suka melakukan pengulangan. Karena nggak semua orang bisa nangkap sekali. Begitu ya. Maka dari itu kalau dengan gue ulang dari hari ke hari, itu lama-lama masuk. Ya, gue udah bahas berapa kali mengenai kebiasaan buruk tuh gampang masuknya. Kadang-kadang kebiasaan buruk gak perlu diajarin, langsung masuk sendiri. Tapi kebiasaan baik itu susahnya setengah mati masuk, makanya harus diulang-ulang. Begitu ya. Next dari Chris Tambunan ya. Gua awal mulai di kripto tepat di tahun 2024. Gua udah nggak kehitung seberapa banyak uang yang habis di market ini. Sempat gue berpikir dan ngeluh apa yang bisa gue menang di market ya. Pada akhirnya gue ketemu di channel. Awal ya memang agak skeptis gara-gara topeng. Tapi pas dilihat isi kontennya berisi dan bijak. Mengingatkan pada semua orang untuk tidak menebak-nebak market, bereaksi terhadap market. Portofolio 70-30 dan 3 golden rules ya. Thank you kok, berkat lu udah gua mulai growth. Walaupun mulai dari awal lagi, karena tepat di awal bulan Februari kemarin semua harta gua habis karena portofolio meme coin dan over leverage. Nggak apa, kesalahan ya, terjadi kesalahan, tapi yang penting mau bangkit lagi begitu ya. Karena nggak ada orang yang nggak pernah jatuh, pasti ada jatuhnya dulu. Tapi orang yang akhirnya menjadi orang yang hebat, orang yang akhirnya berhasil adalah orang-orang yang udah jatuh bangkit lagi, dan jatuh bangkit lagi. Mantap ya. Ayo terus konsisten ya, pelajari dengan baik, ujung-ujungnya ya bisa very profitable in the market ya. Oke. Next dari Wondertone Audio ya. Mantap, gua selamat ber-KTCI. Dukun-dukun masih pada denial kalau BTC punya korelasi dengan stok market macam S&P 500. Bahkan ada yang bikin teori baru kalau jangan-jangan kripto ngedam gara-gara kemarin Maret ada fenomena Red Moon. Waduh. Ya. Siap deh, bolehlah, silahkan dikait-kaitan aja ya. Bukan main dah logikanya. Yang bikin miris banyak yang percaya. Padahal itu cuma fenomena antariksa biasa yang dipakai dukun buat ngeles gara-gara banyak yang boncos ngikutin dia. Nah itu yang paling, menurut gue paling bajigur daripada dukun ya. Sudah salah, oh bukan, ini bukan salah saya, marketnya yang salah.
Sebelumnya tidak pernah seperti ini. Faktanya enggak. Market sudah melakukan hal yang sama berkali-kali. Oke lah, nggak sama persis lah, tapi berirama. Lu aja yang mungkin PA nggak tahu, lu aja yang mungkin so tahu selama ini. Begitu loh. Udahnya ya begini, menyalahkan Redmond lah, menyalahkan bulan sabit lah, apalagi selanjutnya ya. Mau menyalahkan angin ya, angin yang bertiup gitu ya. Rumput yang bergoyang mau disalahkan semua. Memang jujur, dukun tuh bajingan kalau mau ngomong ya. Seenaknya aja gitu. Mereka tinggal menyalahkan apa aja hal-hal lain yang nggak nyambung sama sekali. Begitu. Ya. Gila gue kesel dengernya ya. Redmond my ass ya. Oke. Next dari Erni Riani ya. Makasih Toshi. Saya ini seorang emak-emak yang baru invest di kripto Februari 2025. Yang mana harga lagi tinggi-tingginya. Tapi tujuan saya invest adalah untuk dana pensiun. Suami saya pensiun 7 tahun lagi. Wah bagus ya, 7 tahun sudah siap-siap ya sekarang. Mantap ya, berarti berpikir jauh ya. Kadang-kadang orang suka, udah mau pensiun nih berapa? Sebulan lagi bang. Itu nggak cukup ya. Kalau 7 hari ya cukup ya. Kalau 7 tahun sih masih cukup menurut gue ya. Sempat rugi. Karena begitu market merah saya cut loss. Padahal itu ternyata salah. Harusnya untuk jangka panjang di hold aja. Benar. Tapi holdnya jangan yang aneh-aneh ya. Holdnya BTC. Tapi dengan channel ini mindset saya sembuh. Sudah mulai masuk lagi di CA di BTC. Malah senang kalau merah. Wah mantap ya. Sekarang masalah saya cuma punya alt yang nyangkut karena beli banyak alt di Februari. Februari memang banyak yang ngomong ya. Kenapa ya? Gue juga gak tahu siapa yang ngomong tuh di Februari ya. Makasih Toshi edukasinya. Semoga Toshi and tim selalu sehat dan dan mendapatkan berkah selalu dari Tuhan. Amin ya. Salam tabur tuai. Mantap. Keren ya. Ini bagus. 7 tahun lagi mau pensiun udah disiapin dari sekarang. Nah, itu mantap gitu ya. Ya udah terus aja di CA di BTC, fokusnya BTC aja. Untuk alts ya tergantung gimana sih altsnya apa, karena alts kan banyak ya. Ada alts yang nggak jelas, ada alts yang punya utility dan lain-lain. Nah, mungkin lo tahu sendiri ini ada utility-nya atau enggak. Yang ada utility ya sebisa mungkin sih jangan dibawa sampai ke cycle selanjutnya karena biasanya hancur begitu ya. Ya jadi baik lagi kalau untuk pensiun sih gue lebih sarankan dah nggak usah pusing-pusing, fokusnya di BTC. Amit-amit sampai gagal TP dan lain-lain ya udah bawa lagi cycle ke selanjutnya masih profit lagi gitu ya. Mantap. Next dari pengepul Hot Wheels ya. Sedikit cerita nih Om dari aku orang awam yang nggak paham ekonomi. Aku tahu tentang kripto tapi aku dulu berpikirnya kripto itu hanya untuk orang-orang kaya, orang-orang yang bermodal besar, apalagi harga BTC kan MM-an. Membuat aku jadi minder pengen belajar dan masuk ke dunia kripto. Iya, plus itu juga ya dukunnya kemarin teriak-teriak ya. Wah, miskin lu ya jadi susah ya. Itu sangat disayangkan sekali ya. Ya tapi ya, gimana memang ya mau bingung tapi Indonesia ya. Tapi setelah kenal channel Om dan tahu serta kenal apa itu cara DCA dari channel Om, aku perlahan mulai menyadari ternyata kripto itu untuk orang seperti aku yang pas-pasan ini juga bisa beli dengan cara dicicil. Terima kasih banyak Om ilmunya. Jangan bosan-bosan terus edukasi orang seperti kami ini yang gaptek yang gaptek akan dunia kripto. Mantap, mau belajar ya. Dan ini serius ya, ini banyak sekali orang yang berpikir, waduh kripto ini untuk orang kaya ya. Ya karena memang ada beberapa influencer yang kurang bertanggung jawab yang wah miskin lu ya, semua dibilang miskin begitu ya. Mungkin jadi orang minder, tapi jangan mau minder ya, enak aja. Jangan sampai lo kehilangan potensi untuk bisa invest di kripto. Begitu atau gini lah, minimal di BTC begitu. Ya karena potensinya sangat besar sebenarnya ya. Dan benar bisa dicicil. Ya dicicil aja, jangan mikir all in begitu ya. Lu perhatiin deh, orang-orang yang suruh gila-gilaan all in gitu ya, apalagi udah di tengah-tengah cycle suruh all in kayak orang gila gitu ya. Itu rata-rata siapa sih? Ya dukun begitu, kan? Ya udah. Terus konsisten, kita tinggal tunggu saja, tugas kita bereaksi terhadap market ya, nggak usah nebak-nebak mau kemana ya. Next. Dari Arfi Astina Lutfi. Wah, tadi pagi di mention langsung keluar nih ya. Halo Kotoshi, pergi liburan 2 minggu, balik-balik nonton TCI lagi, namaku disebut lagi soal over leverage dari Golden Rule nomor 2. Makasih ya Kotoshi sudah mengingatkan kembali ke member yang lain soal aturan over leverage. Ya, jujurnya
gue kadang-kadang suka malas kalau ngejabarin over leverage karena kepanjangan. Makanya ya kadang-kadang gue nge-quote lu aja lah. Ya. Soalnya sepertinya memang masih banyak yang salah paham soal over leverage. Iya sih ya. Tapi kalau gue tiap hari harus ngejelasin itu juga doer gue lama-lama ya. Makanya ya udah, nanti per berapa lama sekali gue quote ya. Ini sebenarnya nih gue penasaran nih sis atau bro RV. Soalnya gue nggak yakin nih ya. Di sini gambar DP-nya kayak anime ini ya. Nah jadi nggak tahu nih, ini bro atau sis sebenarnya ya, gue penasaran. Sehat dan sukses selalu tim TCI. Meski market lagi kebakaran, kita juga jaga mental dan pikiran kita tetap sehat agar tidak panik dan tidak melanggar 3 golden rules. Yes ya, jaga mental, jaga pikiran, karena kalau udah panik bener berantakan. Dan ya kayak tadi, literally tadi contohnya kan, karena panik, karena lalu juga ya bisa dibilang pikirannya lagi tidak sehat ya, kalau karena ada permasalahan. Jadi melanggar. Begitu dia tadinya benar jadi melanggar. Begitu ya. Mantap. Next dari Afia Firman Channel. Thank you Bang Toshi. Gua banyak belajar juga. Sekarang Bitcoin, altcoin 75 dan 25. Oke, berarti 75% BTC, 25% alts. Bagus ya. Kena aturan minimum ya, kena aturan minimum BTC-nya ya. BTC tetap BCA, apalagi sekarang lagi diskon. Udah nggak mikir yang namanya alt season. Apalagi rayuan dukun Maret lebih kaya. Ada juga yang bilang Maret kayaknya ya. Itu selalu gila, ini serius loh ya. Para dukun tuh kadang-kadang nggak tahu malunya nggak kira-kira lah. Oktober geser, November, Desember, terus digeser terus aja geser, lama-lama bener, tapi nggak tahu kapan, begitu kan? Ya pertama jawabannya memang nol ya. Next dari Kurniadi Saputra. Siang Bang Toshi, saya ada jual aset dan pegang uang cash. Sebaiknya bagaimana ya? Apakah DCA ke BTC atau hold dulu? Karena lihat dari keadaan ekonomi sekarang jadi bingung mau ngapain. Simpan rupiah kok turun terus. Beli emas sudah mahal. Sebaiknya bagaimana? Mohon bimbingannya. Ya sebenarnya gini, kalau mau dicicil aja begitu. Terutama BTC ya. Kalau alts ya, kalau misalkan alts itu kan per satu cycle, kalau ya dia ternyata memang nggak ada tractionnya, di cycle selanjutnya bisa mati begitu kan. Tapi kalau BTC amit-amit jelek ya, aduh amit-amit kita berpikir paling pesimisnya nih, EMA 50 jebol ya, dan kita untuk pertama kalinya nggak ke kuartal 4 begitu ya, kita kuartal 4 udah masuk bear market misalkan, ya udah nggak apa-apa, kita hold lagi satu cycle, selanjutnya historically speaking ya kejemput lagi begitu ya. Jadi kalau menurut gua ya boleh lu cicil aja, lu mau cicil BTC boleh, cicil emas juga boleh begitu ya. Ya dan ya rupiah turun terus ya gimana ya? Ya susah juga. Ya, karena memang kondisi di Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Ya kita ngomong jujur-jujur aja lah. Begitu ya. Kasus korupsi dari urusan timah, Pertamina lah ngoplos ya. Terus juga Antam itu urusan apa sih? Gue ada dengar katanya urusan sertifikat. Ada yang bilang emasnya palsu. Ya pokoknya apapun itulah ya, banyak sekali kasus-kasus korupsi yang bermunculan. Plus juga kayak Danantara begitu ya, mau ngulang di Malaysia 1MDB begitu. Jadi banyak kekonyolan yang terjadi berulang-ulang, ya gimana nggak turun begitu ya. Belum lagi ditambah sama tarif. Tarif juga membebani ini ya, dibebani juga ke kita nih 32% tarif untuk Indonesia dari si Trump begitu ya. Ya jadi berantakan lah ya. Ya jadi bolehlah dicicil pelan-pelan, bisa cicil BTC, emas juga boleh, diversifikasi aja ya, nggak harus semuanya di kripto ya. Bahkan gue menyarankan kalau bisa jangan semua di kripto, ada juga yang di lain, di market yang lain juga gitu ya. Next, wah thank you dari Bro Kopin ya. Sekali lagi Super Thanks ini sangat membantu karena di TCI tidak ada namanya konten berbayar, tidak ada grup berbayar. Jadi semua konten yang lu nikmati di sini for free, nggak ada tier-tier khusus yang kalau lu bayar sekian akan mendapatkan video yang lebih talk chair. Nggak ada, semuanya for free ya. Jadi Super Thanks seperti ini, lalu juga lu menggunakan link referral kita di bawah, itu sangat membantu perkembangan dari TCI. Jadi thank you sekali lagi ya. Minum dulu Bro Toshi biar nggak kering tenggorokan. Iya nih rada kering ya, udara lagi nggak enak nih ya. Kebijakan tarif Trump telah menggemparkan perekonomian dunia saham, kripto, dan makroekonomi khususnya. Tugas utama kita tetap beraksi terhadap market. Mantap ya. Turun happy bisa di lagi. Yang penting Bro Toshi tetap konsisten memberikan edukasi kami-kami. Ketakutan terbesar saya adalah Bro Toshi tiba-tiba ngilang tanpa jejak ya. Itu akan membuat saya ibarat ayam kehilangan induknya. Selalu ingat 3 golden rules dan salam tabur tuai bro. Dan salam tabur tuai broku. Sehat selalu. God bless you. God bless you too ya. Enggak lah, enggak akan tiba-tiba ngilang ya.
Ya gue udah bilang gue mau konsisten. Ya kan minimal sampai nih cycle beres. Gue udah bilang dari awal, dari 2022 gue akan lebih konsisten dibandingkan sebelumnya. Ya karena ini dari awal banget nih. Pertama perdana TCI dari awal cycle sampai akhir begitu. Ya jadi gue akan terus konsisten dan ya inilah ya. Gue akan coba terus bantu sebanyak mungkin orang yang mau dibantu. Ya kalau dulu kan gue pengen bantu sebanyak mungkin orang yang sebanyak mungkin orang gitu. Sekarang enggak lah, gue capek ya. Gini aja, yang nggak mau ya silahkan, monggo. Mau terus sama dukun, monggo. Ya karena ada yang sukanya begitu ya nggak apa-apa. Itu pilihan. Ya hidup tuh tentang pilihan semua. Ya mantap. Next dari TJ Hendra ya. Shalom Bro Toshi, TCI sangat membantu saya untuk ambil keputusan second opinion di market. Nah, mantap ya, bagus nih gue suka. Second opinion, ya jadi lu udah punya dulu juga analisa. Nah udah gitu lu denger lagi gue. Nah dari situ lu ambil yang masuk akal, yang lu sepakat sama gue, masukkan ke analisa lu. Mantap, ya gue suka nih ya. BTC sedang tidak baik-baik nih. Serem nunggu 2 weekly close candle di bawah MA50. Mohon masukkan Bro Toshi. Porto saya sebelum denger TCI full di alt. Oh alah ya. Dan kapok. Bagus kapok ya. Lihat history grafik Porto aset kayak lihat roller coaster. Dari 150 juta terbang ke 700 turun lagi ke 150. Nah ini contoh ya. Bener. Bisa loh dari 100 700 bahkan sampai SM bisa ya. Tapi ya buah naik turun ya. Dan BT-nya saya nggak TP waktu di pucuk ya. Nah, itu normal. Banyak sekali yang seperti itu. Waktu dulu juga banyak sekali orang-orang yang waktu meme coin sudah untung ribuan persen gue bilang TP sebagian. Gue malah dibacotin. Dasar lu yang ngefat lu nggak percaya nih sama komunitas kita. Makan tuh komunitas mati kan di cycle ini juga mati. Begitu. Nah jadi penting sekali untuk kita melakukan TP ya. Nggak apa, yang penting udah sadar ada kesalahan ya. Ini kesalahan besar saya. Ini tuh modal sangat besar ya. Lu tahu bahwa ada kesalahan begitu ya. Greedy. Mulai ikutin denger TCI. This is the answer for my better porto and mindset saya. Mohon masukannya. Sekarang saya mau great reset semua aset porto ke USDT dulu. DCA, BTC sampai 90%, 10% DCA PAXG. Menurut Bro Toshi bagaimana? Terima kasih, salam terbertuai, sukses selalu, God bless you. Oke, sebenarnya bagus ya, bagus-bagus saja. Ini berarti ini benar-benar konservatif ya, bahkan lebih konservatif dibandingkan 100% BTC karena ada 10% PAXG ya. Well, in theory gold bisa perform well dalam masa-masa yang penuh ketidakpastian. Jadi oke, nggak ada masalah sama sekali begitu ya. Ya apa namanya? Nanti di cycle selanjutnya lagi kalau kita mau bikin lagi 70-30 juga bisa. Tapi sekarang misalkan lu mau ambil stance yang lebih konservatif, itu tidak masalah sama sekali. Kalau menurut gue, selama lebih konservatif itu nggak masalah. Yang sedikit berbahaya itu kalau terlalu agresif begitu ya. Kalau terlalu konservatif tuh ya jelek-jeleknya paling ya nggak dapat momentum kalau sampai old season. Yang which is itu pun sekarang masih belum ada tanda-tanda begitu ya. Nah tapi kalau misalkan kalau lu over agresif nol, nah itu ya. Ya jadi mantap ya, menurut gua nggak masalah sama sekali ya. Mantap, beres. Oke ya, selanjutnya kita tinggal masuk aja ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Dan untuk sponsor kita pada hari ini adalah Wallby ya. Untuk Wallby ini adalah suatu platform untuk trade, fokusnya di futures ya, karena nggak ada spot di sini. Dan mereka memiliki AI ya, AI agents begitu, di mana ya ini bisa membantu untuk lu trade begitu ya, atau mungkin lebih tepatnya kalau ini langsung buka aja sih ya. Nah ini gue udah sempet coba 4 kali ya, 3 kali profit, sekali sedikit minus ya. Jadi ya memang realistik ya, nggak ada lah ya, nggak ada SOP apapun yang bisa 100% profit begitu, bahkan sampai AI pun seperti itu ya. Tapi nah buat lo yang penasaran pengen coba, asiknya di sini adalah mereka itu ada rebate voucher yang nanti kita jelasin sedikit di belakang ya. Nah, tapi intinya di sini ada berbagai macam AI yang lo bisa lo pilih untuk membantu trade lo ya. Nah, tapi rebate voucher ini misalkan lo ngerasa, "Bang, ini kan rebate voucher lumayan nih bang. Berarti kalau misalkan gue udah profit dari si rebate vouchernya, profitnya bisa gue kantongin." Bisa. Nah, dari situ kalau misalkan lo ngerasa bahwa, "Bang, gue gak usah pakai AI bang, gue mendingan pakai SOP trading gue sendiri." Boleh, silakan. Bisa tinggal masuk ke yang bagian terminal and then buka aja posisi future seperti biasanya kita buka. Begitu. Ya, jadi nggak harus juga si rebate voucher ini dipakai untuk AI. Jadi kalau mau pakai untuk trade manual juga bisa. Begitu ya. Nah, untuk si rebate voucher ini bentuknya seperti apa? Kita langsung kasih lihat saja. Jadi normalnya itu hanya 100 USDT saja. Tapi bagi lo yang menggunakan link referral kita di bawah atau menggunakan referral code Toshi Crypto ya, sekali lagi Toshi Crypto seperti yang gua sudah tulis di sini,
Kita apply code-nya and then jadi berubah ke 250 USDT ya. Nah, buat lo yang belum punya akun di Huobi dan pengen mencoba, ya silakan bisa menggunakan link referral kita di bawah dan mulai trade di Huobi. Kita masuk ke Atom. Untuk Atom kita sudah dapat posisi long dari kemarin ya, dari tanggal 8 April. Nah, posisi long kita ini masih bisa dipertahankan karena ya nggak jebol ya. So, posisi long ini target TP-nya di MA50 atau ya kalau sudah dekat ke jam-jam rawan ya. Jam rawannya hari ini adalah di jam berapa nih? Hari ini apa? Oh, sorry. Itu Eropa ya. Di jam 8:30 ya. Jadi kalau 8:30 masih belum kena target TP juga, posisi longnya pertimbangkan untuk tutup posisi ya. Oke, untuk posisi spotnya ada di angka 4,1885 dan di angka 3,6545 ya. Next Cardano. Untuk Cardano kondisinya sama ya. Kita sudah kebuka posisi long dari kemarin. Ini lebih nyaris kena target TP, tapi sayangnya enggak ya, kurang sedikit lagi ya. Nah, tapi karena nggak jebol, so bisa dipertahankan posisi longnya. Target TP-nya masih sama di angka 0,630722. Tapi kalau udah dekat-dekat ke jam rawan, pertimbangkan untuk tutup posisi. Just in case volatility-nya tidak sesuai dengan harapan kita ya. Next, untuk posisi spotnya hanya tinggal tersisa di angka 0,556340 ya. Next, SUI. Untuk SUI belum ada setup lagi ya, karena kita bisa di sini di tanggal 7 April dia reclaim, tanggal 8 jebol lagi, hari ini juga belum ada retest, so langsung aja ke spot. Untuk spotnya ada di angka 1,8326 dan di 1,7059 ya. Itu kurang lebih untuk setup di DCWT sesi kedua ini. Sebelum kita tutup DCWT sesi kedua ini, seperti biasa gua akan ingatkan lagi 3 golden rules. Yang pertama, jangan pakai uang panas, itu udah sangat haram ya. Tadi ada contoh kasus yang sangat perih sebenarnya ya. Nah, itu coba benar-benar dihayati itu. Jangan sampai kejadian seperti itu ya. Nah, itu semua terjadi awalnya karena apa? Pakai uang panas ya. Yang kedua, jangan over leverage. Yang ketiga, berpikirlah jangka panjang. Dan seperti biasa kita tutup dengan salam tabur tuai. Apa yang lo tabur akan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.